Halo, perkenalkan nama saya Wanda Opranata dengan NIM E1111231050. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai bagaimana integrasi nasional berjalan di China, serta contoh masalah minoritas apa yang ada pada negara tersebut. Adanya video ini bertujuan untuk memenuhi penilaian tengah semester mata kuliah masalah minoritas dan integrasi nasional Prodi Hubungan Internasional. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai ke pembahasannya. China adalah negara yang kaya akan keberagaman etnis dan budaya, di mana ada 56 kelompok etnis secara resmi diakui oleh pemerintah di China. Di tengah populasi yang besar, beberapa kelompok etnis mendominasi, membentuk sebagian besar dari total penduduk. Sementara sisanya terdiri dari berbagai kelompok minoritas yang membawa keunikan dan kekayaan budaya masing-masing. Dari ke-56 etnis yang secara resmi diakui oleh China, saya akan menjelaskan beberapa contoh etnis yang mewakili kelompok mayoritas dan minoritas yang ada di China. Untuk contoh etnis mayoritas, ada etnis Han di China. Etnis Han adalah kelompok etnis terbesar yang ada di China dan merupakan satu-satunya etnis mayoritas yang diakui di China, yang membentuk sekitar 92% dari total populasi di negara tersebut. Mereka tersebar di seluruh China dengan konsentrasi terbesar di daerah pesisir timur, dataran rendah, dan kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, dan Guangzhou. Kemudian untuk contoh etnis minoritas ada etnis Uighur di China. Etnis Uighur merupakan salah satu etnis minoritas di China dengan populasi berjumlah 12 juta jiwa. Mereka adalah etnis Turkik yang mayoritas beragama Islam dan tinggal di Xinjiang, China. Kemudian untuk contoh etnis minoritas yang kedua ada etnis Hui. Etnis Hui merupakan salah satu etnis minoritas dengan populasi berjumlah 10 juta jiwa. Etnis Hui juga merupakan etnis yang beragama Islam yang ada di China. Mereka tinggal di Ningxia Hui Autonomous Region yang merupakan daerah otonom khusus untuk etnis Hui. Konsep integrasi nasional yang dilakukan oleh China merupakan konsep integrasi vertikal. Hal ini terlihat dari bagaimana pemerintah pusat China berusaha untuk mengendalikan dan menyatukan berbagai wilayah, etnis, dan budaya di bawah satu ideologi dan kebijakan nasional yang kuat. Pemerintah pusat mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk mengintegrasikan daerah-daerah dengan mendirikan infrastruktur, mempromosikan bahasa Mandarin, dan mengurangi perbedaan antara daerah maju dan kurang maju. Untuk penggunaan tipe integrasi di China, China menggunakan ketujuh tipe integrasi. Penggunaan ketujuh jenis integrasi nasional diperlukan di China karena masing-masing memiliki fungsi yang spesifik dan saling melengkapi. Dengan menggunakan semua jenis integrasi ini secara bersamaan, China dapat menangani berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat yang beragam. Setiap jenis integrasi memiliki peran dan fungsi yang berbeda, sehingga saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Yang pertama ada integrasi koersif. Integrasi koersif terjadi ketika pemerintah menggunakan kekuatan untuk menekan atau mengontrol sekelompok etnis minoritas. Untuk contoh integrasi koersif bisa kita lihat di Xinjiang, China misalnya. Ada laporan tentang penahanan massal etnis Uighur di kamp-kamp yang disebut sebagai pusat pendidikan ulang. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi potensi separatisme dan ekstremisme. Kemudian ada integrasi ideologis. Integrasi ideologis di China berfokus pada penyebaran nilai-nilai politik dan sosial yang sejalan dengan Partai Komunis. Melalui pendidikan, anak-anak diajarkan tentang pentingnya nasionalisme dan setia kepada negara. Hal ini bertujuan untuk menciptakan identitas nasional yang kuat dan menyatukan berbagai kelompok di bawah satu ideologi. Kemudian, integrasi instrumental. Integrasi instrumental merujuk pada penggunaan kebijakan dan strategi pragmatis untuk mencapai integrasi sosial dan ekonomi. Ini mencakup investasi infrastruktur, program pendidikan, dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta promosi kerjasama ekonomi antara etnis Han dan minoritas. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan saling menguntungkan dan stabilitas sosial. Kemudian integrasi normatif. Pemerintah menetapkan norma dan nilai yang mendukung integrasi di masyarakat. Ini bisa berupa kebijakan yang mendorong pernikahan antar etnis,
promosi bahasa Mandarin sebagai bahasa utama, dan pengaturan yang mewajibkan semua kelompok untuk menghormati simbol negara. Melalui undang-undang dan regulasi sosial, pemerintah berusaha membangun kesadaran kolektif akan identitas nasional yang diharapkan dapat mengurangi perbedaan antara etnis Han dan minoritas. Kemudian ada integrasi fungsionalis. Integrasi fungsionalis berfokus pada menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang memungkinkan berbagai kelompok untuk bekerja dan saling bergantung. Misalnya, pemerintah China melaksanakan proyek pembangunan infrastruktur yang menghubungkan daerah-daerah minoritas dengan wilayah mayoritas. Kerjasama dalam sektor ekonomi seperti pertanian dan industri juga didorong untuk memastikan bahwa semua kelompok dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian ada integrasi asimilasi. Integrasi asimilasi terjadi ketika kelompok minoritas berusaha menyesuaikan diri dengan budaya mayoritas. Dalam hal ini adalah budaya Han. Proses ini seringkali melibatkan adopsi bahasa, adat istiadat, dan cara hidup yang dominan. Misalnya banyak individu dari kelompok etnis minoritas yang mengubah nama mereka menjadi nama Mandarin dan mengikuti norma-norma sosial Han untuk mendapatkan penerimaan dalam masyarakat yang lebih luas. Kemudian integrasi akulturasi. Integrasi akulturasi terjadi ketika kelompok etnis berinteraksi dengan budaya lain seperti budaya Han, namun tetap mempertahankan elemen-elemen dari budaya asli mereka. Ini bisa terlihat dalam seni makanan dan festival yang menggabungkan unsur-unsur dari kedua budaya. Misalnya, beberapa kelompok minoritas mungkin merayakan festival tradisional mereka dengan elemen dari perayaan Han, menciptakan bentuk baru dan tradisi yang mencerminkan interaksi budaya. Contoh kasus etnis minoritas yang ada di China adalah kasus etnis Uighur. Apa itu etnis Uighur? Etnis Uighur adalah kelompok etnis yang sebagian besar tinggal di wilayah Xinjiang, China. Mereka merupakan salah satu dari beberapa kelompok etnis yang diakui secara resmi oleh pemerintah China. Etnis Uighur termasuk ke dalam kelompok etnis etnokultural karena mereka termasuk ke dalam etnis Turkik dan merupakan bagian dari keluarga besar kelompok etnis yang berbicara bahasa Turkik yang mencakup banyak kelompok lain seperti Kazakh, Kirgiz, Turkmen, dan Azerbaijan. Secara fisik, etnis Uighur seringkali memiliki ciri-ciri yang membedakan mereka dari etnis Han. Banyak dari mereka memiliki fitur wajah yang lebih mirip dengan orang-orang dari Asia Tengah, seperti hidung yang lebih tinggi dan wajah yang lebih lebar. Warna kulit mereka bervariasi, tetapi umumnya lebih terang dibandingkan dengan sebagian besar etnis Han. Etnis Uighur umumnya menganut Islam Sunni. Dalam kesehariannya, etnis Uighur berbicara dalam bahasa Uighur, yang termasuk dalam keluarga bahasa Turki. Dalam beberapa tahun terakhir, etnis Uighur menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengawasan ketat, pelanggaran hak asasi manusia, dan penindasan budaya oleh pemerintah China. Etnis Uighur menghadapi tantangan serius akibat berbagai kebijakan pemerintah China yang berfokus pada kontrol dan penindasan. Pemerintah menerapkan pengawasan ketat di Xinjiang dengan tujuan untuk mencegah ekstremisme dan terorisme. Namun, banyak kritik menganggap langkah-langkah ini sebagai bentuk penindasan terhadap identitas budaya dan agama Islam yang dianut oleh masyarakat etnis Uighur. Etnis Uighur juga mengalami diskriminasi dalam akses pekerjaan, pendidikan, dan layanan publik yang memperburuk ketidaksetaraan dan menciptakan ketidakpuasan dalam masyarakat mereka. Etnis Uighur di Xinjiang menghadapi berbagai halangan dalam merealisasikan hak-hak dasar mereka. Beberapa hak yang belum tercapai atau sangat terbatas antara lain: 1. Hak agama, kebebasan beragama. Pemerintah China telah melarang berbagai aktivitas keagamaan etnis Uighur, termasuk melarang umat Islam melakukan ibadah sholat dan puasa, serta menghancurkan tempat-tempat ibadah seperti masjid. Yang kedua adalah hak politik berpartisipasi politik. Masyarakat etnis Uighur tidak mendapatkan hak politik yang setara dengan etnis Han. Pemilihan kepala daerah dan pos-pos pemerintahan biasanya dipegang oleh etnis Han, sehingga etnis Uighur sulit berkontribusi dalam pembuatan kebijakan. Lalu kemudian ada hak ekonomi, akses pekerjaan dan pengembalian modal. Potensi sumber daya alam di Xinjiang yang melimpah digunakan oleh etnis Han, sedangkan etnis Uighur tidak mendapatkan manfaat dari pengelolaan dan penjualan sumber daya tersebut. Ini menyebabkan krisis ekonomi dan tingkat kemiskinan yang tinggi di kalangan etnis Uighur. Lalu kemudian hak sosial budaya, pelecehan budaya. Pemerintah China menerapkan kebijakan monokultural yang melarang perbedaan budaya.
Umat etnis Uighur dilarang menggunakan atribut-atribut keislaman seperti hijab, nikab, dan jenggot panjang. Kemudian ada hak keamanan, penahanan massal. Lebih dari 1 juta etnis Uighur telah ditahan di pusat pendidikan ulang, tanpa proses hukum formal. Di sana, mereka dipaksa untuk menjalankan indoktrinisasi politik, mempelajari bahasa Mandarin, dan menyanyikan lagu-lagu patriotik. Kesimpulan, China merupakan rumah bagi lebih dari 56 etnis yang diakui secara resmi. Han merupakan etnis mayoritas yang diakui China, yang mengisi 92% dari populasi di China, sedangkan selebihnya diisi oleh etnis minoritas. Contoh etnis minoritas yang ada di China adalah etnis Uighur. Etnis Uighur merupakan etnis etnokultur karena termasuk ke dalam kelompok etnis Turkic yang berasal dari Asia Tengah. Etnis Uighur mengalami banyak diskriminasi oleh pemerintah China, sehingga banyak hak-hak etnis Uighur yang tidak dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kebijakan pemerintah Tiongkok atau China yang berfokus pada kontrol dan penindasan, dengan tujuan untuk mencegah ekstremisme dan terorisme. Namun, banyak kritik menganggap langkah-langkah ini sebagai bentuk penindasan terhadap identitas budaya dan agama Islam yang dianut oleh masyarakat etnis Uighur. Akhirnya sampailah kita di penghujung video. Akhir kata, saya Wanda Pranata pamit undur diri dan saya ucapkan terima kasih.